Pak Tirto, Yes. gue udah bawa DFSK Gelora mau pasang audio. Waduh, gua lagi mau keluar nih. Terus jadi gimana nih? Ya udah ngobrol di luar aja ya. Gue ikut lu nih. Iya, gua mau ke kebun. Kebun? Iya. Lu punya kebun apaan? Banyak. Ntar bisa lihat sendiri sono. Jadi Isinya. naik mobil lu? Oh, enggak dong, bawa dua mobil, Dua mobil nggak aja? cukup. Oh ya oke. Jalannya kemana nih? Sebelah dulu ya. Sebelah ada apaan? Coffee. Lu punya coffee shop juga? Sambilan aja, Obi. Oh, ngopi dulu baru ke kebun? Iya. Oke deh. Ayo. Yuk. Kadang kan yang kemarin malam yang gue bilang tuh kadang banyak orang kan kayak mau pasang audio gitu terus dia nggak ngerti, dia cuman kayak mau ikut-ikutan doang. Nah ikut-ikutan doang itu kan yang sebenarnya kan yang agak bahaya kan. Ya. Dia kalau masuk ke toko audio yang memang Bener. ya bener ya Bisa dia, diarahin. ya dia oke gitu loh, dia hoki lah, dia bagus. Nah kita kan nggak menutup kemungkinan ada toko-toko ya sorry ya dalam tanda kutip tuh nakal gitu loh. Ya. Ya cuman kayak mau jualan, apalagi kalau orang Yang penting cuan. Iya, yang penting cuan. Orang mau main mau pasang audio tuh wah ini kayaknya sasaran empuk gitu loh. Apalagi kalau misalnya yang datang tuh mobilnya oke ya kan, yang mobil-mobil kelas atas lah gitu. Ya. Yang 800 juta, yang 900 juta. Ini kayak wah, ini bisa gua kerjain gitu loh. Bisa gua gorok. Iya, bisa gua gorok lah. Jadi dikasih yang pokoknya yang mahal, tapi ternyata kok hasilnya kok Nggak memuaskan gitu, nggak memuaskan gitu loh. Karena dulu gue pernah punya temen itu ibu-ibu, dia pakai CR-V itu udah habis tuh hampir 1,2 M loh. Terus dia pergi ke toko mana baru bisa tahu loh ini kok instalasinya jelek gini segala macem gitu loh. Di situ ketahuan kok. Ternyata tuh dia dikerjain sama yang di toko yang pertama. Ngeri banget kan itu kan. Loh. Maksudnya, jadi ini aku juga pernah ada cerita kayak begitu kok. aha. Jadi orang datang ke tempatku, Iya. ya kan? Dengerin mobilku, Oke. Oke, ini pakai mobilku tanpa ada prosesor, tanpa ada apa-apa, ya kan? Kamu coba dulu pakai mobilku, sama-sama CR-V-nya nih mobilnya. Aha. Jadi dia bawa CR-V bakpao, aku juga pakai CR-V bakpao nih. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak lihat mobil dia dulu, Iya. biar dia ngelihat mobilku dulu. Oke. Setelah dia lihat mobilku, loh ini kok bentuknya bagus, kok ininya begini, ininya begitu, ya kan? Itu instalasi. Yes. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengerin suara. Ini habis berapa? Aha. Aku bilang, ini habis 25 juta mobil ini, aku bilang gitu. Which is adalah nggak tinggi ya kan? Ya, which is nggak tinggi kan? Yes. Mobilku ini sudah habis 55 juta. Aha. Tapi kenapa suaranya lebih bagus mobilmu daripada mobilku? Nah itu Itu yang ketiga. berarti kan ada yang salah kan? Nah, begitu aku lihat yang keempat adalah aku ngeliat mobil dia. Aha. Setelah aku ngeliat mobil dia, apa yang terjadi? Ternyata kok kayak tadi Mimin tadi ngeliat power punyaku 1.250.000 misal standarku ya, itu yang paling bawah. Oke. 1.250.000. Oke. Kamu tahu kok
dengan dia budget 55 juta nih, dikasih power harga 750.000. Gila itu. Cepet goceng 7,5. Jadi keluar budgetnya itu gocap gotiau. Goceng gila lah. Itu sih ngegorok bener kok. Nah, ya kan? Otomatis orang kaget kan? Iya. Loh, dan jadi kecewa lah. Oke, kecewa. Apa yang terjadi berikutnya adalah orang itu menjudge semua orang sama. Betul. Itu yang problem. Nah, toko gua jadi problem kan? Betul. Toko lu ya secara nggak langsung kena lah gitu loh. Ya. Image-nya ya, kita bicara image. Kita bicara image. Pada akhirnya dia tak suruh upgrade yang 45 juta. Aha. 45 juta di aku, itu memang barangnya segitu. Oke. Ya kan? Apa yang terjadi, yang dilakukan sama dia adalah ngejudge-nya, loh, nanti aku beli di kamu 45 juta, mau kasih barang kayak begitu lagi. Aha. Apa yang tak lakukan, cuman bilang, kamu ngecek aja di website resmi. Website resmi. Kalau menurut website resminya itu memang barang itu jelek, dan harganya memang di bawah, kamu boleh komplain ke aku. Aha. Tapi kalau memang di websitenya itu harganya memang segitu, ya sudah. Berarti aku nggak bohong dong. Aku tidak berbohong untuk harga dan kualitas barangnya. Nah, pas yang dia datang itu, dia bilang udah habis gocap go. Terus lu lihat barangnya gitu kan? Bongkar total. Nah, bongkar segala macam lu lihat kan? Nah, itu lo ada educate dia gak? Ini sebenarnya sorry ya, harganya nggak semahal ini gitu loh. Oh, ya, otomatis kita harus educate. Betul. Biar orang itu jadi paham. Kalau orang itu nggak paham, otomatis semua brand nanti yang kayak begitu kita akan dicap mahal. Oke. Apapun itu kita pakai brand yang memang brand barang bagus, yang kita ngomong barang bagus itu memang harganya mahal, secara kualitas juga mahal, jadi barang jelek menurut dia. Iya. Karena menurut dia, apa yang aku keluarkan nggak sama, sama apa yang sudah aku dapatkan. Yes, betul. Ya, ini yang susah sih benernya. Sorry kok. Lagu YouTube-nya bisa dimatiin nggak? Nah, jadi benernya itu yang buat kita susah untuk mengeducate orang. Ya, benernya kalau kayak di tokoku, everyone pasti aku akan educate. Iya. Karena kalau kita educate begitu, paling nggak mereka tidak tertipu sama orang lain. Mereka juga jadi ngerti dan tahu barang. Gitu. Ya, jadi tahu barang yang bagus yang mana, yang jelek yang mana, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Benernya barang itu tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah cara orang menjualnya dan cara orang mempromosikan barang itu, meskipun barang itu jelek menjadi bagus. Ya, jadi kayak di over-overin ya. Lebay-lebayin. Jadi orang jadi overrated. Ya, tapi hasil yang didapat nggak ada. Betul. Padahal tuh standar gitu loh. Yes. Kayaknya tuh jadi bagus banget gitu. Yes. Di saat jelek jadi bagus, otomatis toko itu akan dicap jadi jelek. Itu yang pertama. That's why kalau tokoku dengan toko orang lain adalah bedanya. Kalau kita ngomong beda, toko kita adalah toko installer. Yes. Jadi kita menjelaskan apa yang harusnya orang itu dapat. Jadi misal kita pakai speaker yang entry level pun, mau dibawa kontes, ayo. Kita bikinkan sedemikian rupa gimana caranya mobil itu akan jadi bagus dengan budget seminimum mungkin. Terus kalau misalnya masalah suara nih, hasil akhirnya ini kita bicara semuanya udah kepasang gitu kan. Nah, kalau suara itu sebenarnya selera atau ada standarnya sih? Jadi semua itu selera dulu. Selera yang kita bikinkan standarnya. Jadi standar itu nanti kita misal orangnya punya standar, oh aku maunya suara ini harus bisa soft begini. Yang kedua, aku mau suaranya ini bassnya bisa kayak begini. Itu standar orang.
dan tiap orang akan punya kesenangan yang berbeda-beda. Oke. Oh, aku mau pakai yang begini, barang yang ini, tapi aku mau bassnya yang agak lebih kencang dong. Nah, Oke. atau aku minta yang suaranya lebih soft dari yang ini, bisa nggak? Dengan barang yang sama, installer harus bisa memikirkan gimana caranya untuk Suaranya beda suara ya. sesuai dengan apa yang diminta dengan customer. Nah, kalau aku selalu menjelaskan adalah perumpamaannya begini. Kita kalau di kontes ada 5. Yang pertama itu head unit harus bagus. Head unit. Oke, kalau head unit nggak bisa, sekarang mobil baru-baru bawaan head unitnya sudah Android, Iya, sudah benar. Apple CarPlay, Android Auto dan semuanya. Mereka akan lebih jarang untuk mengganti head unit. Oke. Pengganti head unit hari ini adalah yang pasti prosesor. Prosesor itu sudah dipakai semua, bisa semua. Bluetooth bisa, USB bisa, untuk suara kejernihan high-res-nya juga bisa dapat. Kenapa begitu? Kita punya power 15 juta, speakernya cuma 1,5 juta. Wah, nggak narik ya? Bukan nggak narik, tetap narik. Tapi yang bunyi tetap speakernya 1,5 juta. Aha. Dibandingkan kalau kita punya speaker 15 juta, tapi powernya cuma 1,5 juta, otomatis yang bunyi akan speakernya 15 juta. Berarti maksudnya tuh kayak subwoofernya kayak nggak nolong atau gimana tuh? Jadi bukan nggak nolong. Kita punya power itu semakin bagus powernya satu. Oke, kita ngomong kalau power yang kelas yang baru-baru adalah dia low watt. Aha. Low watt, tapi tenaga keluarnya bisa besar. Terus dinamik suaranya gimana, ambient suara, warna suara, itu semua yang mengeluarkan benarnya power. Paham. Nah, di saat kita punya power yang sebagus itu, tapi speakernya tidak mampu untuk mengeluarkan, Berarti nggak ada gunanya. ya, kepentoknya di kualitas speakernya. Ya, tapi di saat kita punya power misal cuma 1,5 juta, Aha. kita kepentok di power kan, Yes. tapi warna suara itu, speaker itu tidak akan membohongi. Berarti ketolong dengan speaker yang Iya. lebih bagus. Iya, betul. Oh, paham gua. Jadi kalau kita ngomong cuman ganti speaker nih, pilihannya, oh aku mau ganti speaker atau ganti power. Kalau aku, Speaker dong ya. daripada kamu ganti power, speakernya misal pakai standar, Aha. alangkah lebih baik kalau kamu pakai ganti speaker, nggak usah power. Aha. Itu suaranya akan jauh lebih bagus daripada kalau kita pakai Ganti power doang. ganti power doang. Speakernya masih bawaan Yes. pabrik. Gitu. Terus kalau misalnya yang tadi kayak Kotirto bilang ada Twitter, mid Mid-range. sama mid bass di depan. Yes. Berarti sebenarnya nggak perlu pakai subwoofer di belakang dong. Gini, subwoofer di belakang itu perlu. Kenapa kita ngomong perlu? Karena subwoofer di belakang itu adalah membawa suara bawah, low frekuensi dia, sama bass. Kepingin suara itu akan bisa jauh lebih tebal, subwoofer itu akan berpengaruh besar juga. Ini subwoofer yang belakang nih. Ya, meskipun di belakang nanti suaranya akan tetap di depan. Nah, itu gunanya prosesor untuk menata semuanya. Karena kalau ganti head unit aja tanpa prosesor, dia tidak akan bisa menata semua kayak begitu. Head unit berarti kayak cuman kulitnya lah ya. Nah, jadi Tampilannya ya. bukan. Head unit itu ada player yang memutar. Di saat yang memutar salah, otomatis prosesor akan membacanya Salah. dianggap salah tapi dibenarkan. Tapi di saat pembenaran itu terjadi, itu tidak bisa menjadi lebih bagus. Gitu. Karena yang disampaikannya udah salah. Udah salah. Iya. Awalnya udah salah duluan, Ah. tapi dikeluarkan gimana caranya biar bisa benar. Iya, biar jadi benar. Yes. Dibener-benerin gitu ya. Dibener-benerin.
Jadi kalau kita ngomong 100% benar tanpa harus ada prosesor nggak bisa. Betul. Gitu. Nah kalau yang dari pabrikan gitu keluar misalnya udah dapat gratis audio nih gitu kan. Oh oke, kita ngomong kayak expander nih, udah ada Rockford Fosgate. Oke. Atau kita ngomong Mazda, tapi speakernya udah pakai Bose. Oke. Apakah Bose yang dibawa bawaan pabrik itu bisa bagus? Misal kita ngomong bisa bagus atau cukup lah gitu. Anggap aja cukup. Oke, kalau kita ngomong cukup, secara standar memang cukup. Secara standar. Tapi kalau di saat kita ada pengupgradean untuk misal kita menggunakan prosesor, ada penambahan prosesor, penambahan power dan kawan-kawan. Bawaan kalau kita sudah ngomong kayak expander, terus Mazda tadi itu sudah ada ampli bawaannya. Ya powernya itu kan. Ya, power bawaan ini tidak semua kompatibel dengan apa yang akan kita upgrade-kan. Oke. Salah satu contoh juga Alphard yang 12.1. Yang speakernya 12.1 itu kita mau menyalakan lagi kembali kondisi misal ampli mati dan prosesor mati, itu kita harus bikin sistem baru. Tidak bisa pakai jalur aslinya, tidak bisa pakai ampli bawaannya. Jadi itu kita harus merubah sistem total dari awal. Ibaratnya bikin baru ya, yang lama cabut semua. Ya. Kecuali speaker mungkin masih bisa dipakai, tapi untuk ampli, kabel-kabel dan kawan-kawan itu tidak bisa dipakai karena sistem yang dipakai udah beda banget. Yang 12.1 tadi ya. Tapi kalau yang masih yang 7.1 atau yang apa itu masih bisa. Karena ada ampli khusus yang dia tidak bisa diutik-utik dan itu harus bikin sistem baru. Gitu. Kalau kayak expander yang sudah bawa Rockford Fosgate atau apapun, benernya kita bisa upgrade untuk penambahan prosesor, itu bisa, tanpa harus ngerubah power dia, itu bisa. Tapi tenaga power dia ini terlalu kecil biasanya. Jadi kayak nanggung gitu ya, ya di saat upgrade gitu ya. Kalau aku menyarankan orang, daripada kamu mengeluarkan uang untuk beli expander Rockford Fosgate, alangkah lebih baiknya kamu belilah yang ultimate. Nanti uangnya buat upgrade tambahan sisanya kan beda sekitar 30 jutaan kalau yang Rockford. Itu mendingan beli audio terpisah sendiri ya. Audio terpisah sendiri yang 30 juta akan menghasilkan suara yang jauh lebih bagus daripada pakai yang Rockford. Ya, yang dapat dari dia bawaannya. Yes. Jauh banget. Akan jauh banget gitu. Berarti ada ini gak sih? Kok sebenarnya kayak misalnya kan kita datang, ada orang customer datang gitu ya. Gue mau audio yang bagus gitu loh. Nah, itu sebenarnya dia nggak ngerti nih, nggak ngerti apa lagu atau suara mana yang bagus gitu loh. Oke. Nah, itu Kortito ada ngarahin dia gak sih sebenarnya kalau dengerin suara tuh dengerin ininya. Jadi kayak diajarin buat denger gitu loh. Pertama pasti kita akan edukasi dulu untuk barang sama untuk mendengarnya. Jadi aku kalau di toko aku punya 2 mobil demo. 2 mobil demo ini bisa didengarkan di saat orang sebelum pasang. Di saat orang mau pasang, apa bedanya speaker standar? Kita tunjukkan dulu. Speaker standar dengan speaker aftermarket yang misal kita pakai Hertz yang by Itali atau yang by Jerman, itu kita edukasi dulu. Kita tunjukkan segede apa magnetnya, sekecil apa magnet bawaan standarnya, itu kita tunjukkan dulu. Setelah kita tunjukkan itu, orang akan bisa memilih. Kepingin, misal nih, aku kepingin yang lagunya EDM. Oke, berarti harus ada mid bass yang speednya kencang. Jeruk-jeruk. Yes. Tapi kalau mau yang agak lebih mellow, kita akan memilihkan pakai yang bahannya paper, biar dia bisa lebih mellow.
Karena bahan speaker itu juga menentukan nanti dia akan bisa lebih mellow atau lebih harsh atau lebih rigid suaranya. Kalau dia cuman aku mau daily use saja, yang penting aku dengarkan sudah ada peningkatan dari yang lama. Daripada yang bawaan pabrik gitu ya. Daripada bawaan pabrik. Oke, ganti speaker sama pasang peredam. Udah. Berarti nggak ada ganti power. Tidak ada ganti power, tidak perlu ada ganti subwoofer, tidak perlu ada ganti kabel-kabel head unit, tidak perlu. Wow, berarti sebenarnya nggak mahal ya main audio ya? Benernya bukan mahal. Semua itu kita bisa menyesuaikan budget dan menyesuaikan apa yang dimau. Jadi budget misal kita dikasih 5 juta. Oke, kita pilihkan barang sementok itu 5 juta dengan kualitas yang diinginkan sama customer. Kalau cuman aku nggak kepingin, kalau orang hari ini itu adalah orang yang kepingin simple. Iya. Kalau bisa nggak kelihatan, tapi suaranya bagus. Wah, itu susah nggak sih kok sebenarnya? Bukan susah. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang diinginkan sama customer dengan barang yang memang kita sudah ada. Kalau bisa di-mix pakai yang baru, pakai yang lama, it's okay. Jadi kayak di mobil ini aku pakai seri yang baru ada, pakai seri yang lama juga ada. Nah itu kalau di-mix gitu instalasinya sama atau ada rubah? Instalasi untuk semua itu benernya sama. Karena kalau kita di power mobil, inputnya cuma 3 kabel. Plus, negatif, sama remote untuk head unit. On-off head unit. Itu aja. Semua power, semua pasti sama. Mau dari yang harga 300 ribuan, sampai yang harga 300 jutaan, itu sama. 3 colokan itu doang ya? Ya, untuk input. Tinggal outputnya. Ada yang satu power itu bisa pakai sampai keluar outputnya 250 watt. Pure RMS, bukan PMPO. Ada yang tulisannya kalau yang murah, wah tulisannya bisa sampai 10.000 watt. Nah, padahal aslinya keluarnya cuma 45 watt. Ya, itu barang yang harus diedukasi. Karena kayak grade tadi, power itu juga banyak banget grade-nya. Ada A, ada B, ada AB, ada C, ada D. Kalau A itu akan boros banget di listrik, tapi wattnya kecil. B itu tidak terlalu boros di listrik, tapi wattnya juga kecil. Kalau AB, dia bisa inputnya besar, juga panas banget powernya. Yang ketiga, dia bisa high watt. Nah, outputnya bisa gede. Dan power kan juga macam-macam. Ada yang 1 channel, ada yang 2 channel, ada yang 4 channel, ada yang 6 channel, ada yang 8 channel jadi 1, ada yang monoblock, macam-macam. Bahkan yang 2015 kayaknya, itu Jarum Black Final Jogja, itu kan nasional tuh. Seluruh Indonesia datang. Semua mobilnya itu yang dipakai adalah mobil mewah. Di saat aku turun cuman pakai Toyota. Satu, aku sudah pasti kalah mobil. Iya, mobil. Kalah mobil otomatis kabin gen juga akan lebih jelek. Kabin gen tuh maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita ngomong kabin gen adalah, misal aku punya Lancer nih, sama-sama pakai Lancer, itu kabin gen mobilnya bisa beda. Jadi misal kabin gen itu begini, kita masangnya sama begini, sama persis plug wis, nggak dibedakan. Iya. Cara masangnya juga sama semua. Tapi titik pantulannya bisa berbeda. Jadi misal pintu ini
yang satu sudah pernah ada dempulan atau sudah pernah ada bekas penyok, itu juga jadi masalah. Mantulnya ke kaca. Oh, ternyata kaca sing mobil yang ini pakai kaca film yang ini, yang satunya pakai kaca film yang lain. Pantulan suara ini juga berbeda. Gila ya, sampai detail gitu ya. Benernya kalau kita mau nyari yang sampai begitu, kita butuh waktu setahun buat nyari semua. Kalau misalnya buat kayak upgrade buat dia daily use gitulah, kayak lebih bagus daripada yang bawaan pabrik, kan nggak perlu sampai ke sana No, kan sebenarnya. nggak Kan. perlu. Tapi Tapi kan cuman kayak buat kontes gitu ya, baru diperhatikan. no, jadi nggak semua untuk kontes. Wow, ini beda lagi. Karena kenapa begitu? Ada beberapa orang yang kupingnya itu sudah mahal. Wih. Jadi dia mendengarkan, oh, aku dengerin ini nih. Kok picknya begini ya? Suara aslinya nggak begini nih. Ini jadi salah karena kabin gate. Itu maksudnya kayak suaranya geser gitu ya? Oh, bukan geser loh. Posisi misal kita bikinnya kan live musik nih. Otomatis yang nyanyi harus di tengah kan? Iya. Posisi kita menyetir, posisi dia kan harus di tengah. Bukan gesernya loh. Misal kita nyetel lagu Bon Jovi. Di saat Bon Jovi-nya teriak, melengking. Kita dengerinnya kan otomatis dia teriaknya kan melengking nih. Di kuping pasti kan agak panas ya. Tapi ada speaker yang tidak bisa melengking kayak begitu. Jadi ada orang itu malah, kayak aku punya temen di mana? Punya temen di Pare, mobil dia udah habis 2,5 M. Buat audio toh? Buat audio tok. Mobilnya Innova. Satu set speakernya itu 365 juta. Masih belum ada penambahan mid-range, belum ada penambahan apa-apa. Ya kan? Terus itu hanya speaker tok. Powernya satu biji 350 juta kali 4. Berarti mahal di power dong. Boros di power ya. Ya, karena satu power itu cuma 2 channel. Twitter satu power, mid-range satu power, mid-bass satu power, subwoofer itu satu power. 4 makanya ya. Ya, itu 4. Dia adalah yang didengarkan, aku tidak perlu selalu ikut kontes mobil ini. Tapi mobil ini adalah mobil harianku yang bisa tak dengarkan, bisa bagus. Bagus itu dalam artian kalau dia live-nya gimana, suara di mobilku harus bunyinya kayak begitu. Real gitu ya. Real. Gila ya, orang sampai ngejar begitu ya. Loh iya kok. Susah. Jadi bukan cuma kontes loh. Kalau kita ngomong kontes, antara benar dan bagus itu beda. Benar. Barang bagus belum tentu benar, barang benar belum tentu bagus. Kalau kita ngomong benar, oke, secara tekniknya benar. Secara tekniknya. Tapi secara didengarkan, kok suaranya kaku-kaku, nggak ada melo-melo nih, nggak ada ketukannya, nggak ada apanya. Tapi benar suaranya. Susah. Iya benar sih. Udah nih, nggak ada yang tanyain lagi. Ada kok, itu alpukat banyak banget kok. Iya banyak, tapi masih kecil-kecil. Masih kecil. Kalau Paling nggak 5 bulan lagi ya. berarti balik lagi ke sini. Iya 5 bulan dong. ya? Boleh panen ya? Boleh. Asik. Panen sepuasnya dah. Mantap banget ya. Jadi perkebunannya Kortirto ini lengkap. Ada alpukat, jeruk juga banyak banget ya jeruk ya. Hah? Jeruk banyak, ada RGL. 6 macam. 6 macam. 6 macaman. Terus yang paling keren tuh di tengah tuh. Oh, durian kalau itu. Kalau yang paling keren pasti durian. Gimana? Hah? Ya gimana, belum matang. Oh, belum matang. Jadi kita salah timing ke sini sebenarnya. Iya, salah timing banget. Berhubung udah dinyalain lampunya, berarti Kortirto terima juga di Quest pasang lampu-lampu. Benernya di Quest itu nggak cuman audio atau lampu, semua. Mau tune up mesin, mau coating body, coating headlamp, semuanya bisa. Berarti- Apapun yang berhubungan dengan otomotif, selama kita bisa ngerjain, semua kita kerjain. Masuk mobil, keluar cakep. Iya dong, Gitu ya. harus.
Terus kalau udah lampu segini banyak, pasang audio, itu akinya tekor gak sih kok? Satu, sebelum kita ngomong aki tekor, yang kita benerin adalah pemasangan instalasi. Itu harus benar dulu. Kedua, kita ada penambahan untuk penguat aki, terus kapasitor bank dan kawan-kawan. Paling enggak, dia tidak pernah ada namanya aki tekor. Ini aja mobil ini lampunya udah 1000 watt nyala, kalau nyala semua ya. Proyektor ya? Proyektor 12 set. 6 set, sorry. 6 set proyektor, audio pakai 4 ampli. Terus Gila ya. udah semua deh. Paket komplit. Nah, nih salah satunya nih. Penguat aki andalan. Apa tuh ya? Oh, Wizard Fire. Wizard Fire. Gua pura-pura nggak tahu ceritanya, biar dia yang sebutin. Berarti di Quest juga ada jual Wizard Fire juga ya? Wizard Fire ada, THS Booster ada, coating headlamp bisa. Terus filter AC ada, filter mesin ada, Verox. Kaca film, Peredam, lampu-lampu, everything. proyektor, velg, Apapun ban. yang dicari selama itu otomotif maupun mobil atau motor semua ada. Mobil dan motor. Yes. Wah, gua taunya tuh sebenarnya cuma mobil, ternyata disebutin motor. Jadi buat teman-teman yang ada di lokasi Malang dan sekitarnya atau mau kenalan sama Ko Tirto, di bawah nih nomor WhatsApp-nya. Ada IG gak kok? Ada dong. Sebutin dong. Questcar Audio Malang. Wih, TikTok? Enggak. Sementara dinonaktifkan. Oke, nanti kita bikin bareng ya. Oke. Ya, thank you ya teman-teman udah nonton, dan Ko Tirto ada pesan buat teman-teman kalau misalnya mau pasang audio? Jangan salah tempat untuk membenarkan mobil Anda daripada buang-buang uang. Pastikan ke Questcar Audio Malang. Kan udah keliling kebun nih. Udah bawa pulang juga, ya kan? Dapat jeruk. Iya. Terus audionya kapan dipasang? Sebenarnya gue cuma mau dapetin jeruk kok. Oh, jeruk ya? Iya. Oh, selamat masih jeruk ya. Kalau Tapi durian itu- gua yang mampus. Durian nggak boleh ya? Nggak boleh, belum matang. Oh ya udah, berarti gue pulang aja ya. Iya, pulang aja udah. Thank you ya. Ko. Iya, oke, bye. See you.